Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena syukur ya. Terima kasih untuk 266 subscribers. Dari kemarin subscriber kita bertambah. Terima kasih itu berharga banget buat kita para kreator pemula. Oke, sudut bicaraku, gue Janu, gue Dwi, Victor Batalahe, Victor Igbonevo. Oke, hari ini kita bakal bahas kejadian yang lagi viral. Ada murid jambak-jambakan sama gurunya, jenggut-jenggutan. Kenapa tadi dia cerita? Kalian ngadu kaleci, wah. Kenapa? Itu ada apa, Jo? Belum tahu tapi kronologisnya, Jo. Tapi ada murid ya. Lihat sedikit video itu. Ada di IG. Video di IG itu dapat ada. Daerahnya juga belum tahu ya. Bandung. Bising salah, ya anggap belum salah tadi pernah baca Semarang, tapi bising salah. Semarang. Oke, daerah Semarang. Kemarin kejadian guru dijelek-jelekin sama satu kelas di Sukabumi, Purwakarta ya, Purwakarta. Gue nggak tahu, buat gue Jo, bahwa kita ngelihat ada degradasi moral, penurunan moral di generasi ke generasi. Tapi gue nggak mengeneralisir ya, cuman ada beberapa ketika gue lihat Gen Z atau Gen A yang memang berlaku seperti itu gitu. Karena di angkatan gue sendiri, gue nggak berani sama guru. Serius, gue nggak berani sama guru. Karena memang entah itu brainstormnya seperti apa atau mindset yang diterapkan ke gue. Gini aja dulu ya. kita sama nggak jauh generasinya. Karena kan doktrinnya pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, doktrinnya guru adalah pahlawan tanpa tanda. Dan kalau mungkin kalian tahu gitu, gaji guru akhirnya seberapa sih, Jo? Bener. UMR Zimbabwe gitu. Upah minimum udah. Iya nggak sih? Maksudnya kayak maksudnya begini, Jo. Wi. Kita melihat sedih ya banget. Karena itu SMA. Seperti itukah pandangan masa depan negara kita? Karena mereka remaja adalah yang akan memegang masa depan negara kita kan. Jeung mun SMA kan cenderung sudah hampir dewasa lah. Dan sorry sekali lagi. Kelas berapa sih? Nggak, disclaimer ya. Kita nggak mengeneralisir ya. Kita nggak mengeneralisir. Cuman dari beberapa kejadian Purwakarta dan ini Semarang kalau memang tidak salah itu anak SMA. Jadi kan kadang kita mempunyai penilaian bukan untuk mengeneralisir. Berarti beberapa. Iya nggak, Jo? Sekali lagi kita nggak mengeneralisir karena gue beberapa kali ketemu Gen A dan Gen Z, mereka orang hebat, mereka orang pintar. Mudah-mudahan cuma minoritas saja. Ya tapi ada beberapa yang memang gue bilang kurang ajar, Jo. Oknum. Ya tiluen gitu. Kalau misalnya kita panggil oknum sampai kapan gitu, Jo? Menurut lu, Jo, harus gimana sih, Jo? Ya maksudnya dengan mana Wi? Cuman aku mau. Menurut orang harusnya hormati guru. Nah, kan maksudnya maksudnya kayak lah kudu. Nah, ini nyawa guru lagu eta gitu. Teu nyaho laguna. Waktu itu ya. Saya Oh, itu tahu. Oh iya. Oh iya. Itulah tandanya kau anak guru. Bajingan. Iya, tahu. Ya harusnya seorang murid bisa bisa kontrol lah gitu kan. Harus itu. Bukan kalau bisa. Ya harus gitu kan. Ya mungkin Menurut orang ya. Ini menurut orang itu harus bisa kontrol. Macam menghargai seorang guru. Ya apa kan kita harus ngikutin. Anjing jadi kalau lain. Bisa ngomong aing belum ngomong aneh. Mudah banget dia bisa ngomong. Ya apa? Dia ngomong gitu kan anjing enggak lu. Apa yang guru murid berdiri apa murid guru kencing berdiri, Murid kencing berdiri. telah. Ya harusnya harusnya ada yang mengalah ya, harus lebih mengalah si murid lah, maksudnya nggak bisa ngelawan ke yang lebih tua lah. Iya, etikanya, adabnya gitu kan. Kalau buat gue ya, sorry ya, bukan harus ada yang mengalah. Oh iya. Karena yang mengalah harus sudah pasti murid. Tapi memang sekarang orang tua juga pada pintar dilihat kesalahannya seperti apa, Jo. Ya nggak sih? Menurut mana, Jo? Ya kan ya teman duanya. Pertama ngelawan ke orang tua itu menang. Maksudnya orang tua adalah orang yang lebih tua gitu nya. Nuka gua ngelawan dari guru dari orang lebih tuanya teh. Kan combo, double kill. Itu kan combo gitu nya. Dosana double.
Dan karena belakang ini udah terjadi, pasti efeknya hanya minta maaf, klarifikasi dan minta maaf, nggak ada efek jerak. Ya, menurut lo untuk membuat efek jerak seperti itu harus gimana juga? Ya contoh, binasakan. ya contohnya adalah hukuman. Ya, hukuman kan di luar negeri mah, anggaplah kejahatan kecil ataupun Minor. kenakalan remaja itu ada hukumannya juga. Maksudnya adalah pelayanan sosial. Sesuaikan dengan Ya, umur. misalkan nggak bersihkan naon ataupun dia harus kerja sosial, anggaplah di panti asuhan selama beberapa jam, misalkan gitu. Jadi minimal anak yang melakukan dengan yang tidak itu ada beda anak. Ya. Tapi orang kayak sebenarnya orang tidak bisa menghakimi ini salah si murid. Orang juga nggak bisa bilang ini salah si guru karena orang udah di itu Jo. Iya. Sahanu nyaho. Meren guruna kerudat di mana? Bisa jadi bisa. Ya murid ngelawan. We don't know man. Tapi kan itu sekolah. Lamun emang guruna maksudnya anggaplah nya kelakuanna gitunya Gurunya yang salah. anggaplah katakan guru salah. Kan mungkin bisa kelas lain menerima temenan tidak salah apa-apa juga. Kan guru juga punya kriteria harusnya ya, walaupun di pas momen eta nggak tahu bener, takutnya ada di rumah urut apa tiba-tiba ke bawah gitu ya. Tapi kan ya lebih dewasa, lebih inilah harusnya gitu. Harus profesional. Benar sisi Adit, ketika memang guru salah, ini teman-teman yang lain pasti ngebela. Ya. Gitu kan? Ngebela si murid. Ya betul. Karena sekarang kan kayak gitu kan. Iya, contoh gitu. Misalkan orang di kelas lah, logikanya orang di kelas. Ya baturan orang itu salah non. Udah dicarekan tuh jelas. Kayak oke lah kita takut sama guru, tapi kan setidaknya orangnya mau mungkin di tingkat lu percaya ngebela satu atau dua mah. Saya mengingat satu nama guru di SMP 9. Iya, itu gitu kan. Killer. Eta masukna ke urban legend. Iya Pak, iya sih ya, kalau misalkan imam muridnya yang salah ya benar, misalkan ya kan dulu mah zaman strap lah gitu, dulu mah istilahnya guru sambil bawa penggaris kayu geplak gitu misalnya. Itu zaman gila. Tapi orang alhamdulillah belum pernah. Cuma maksud gue begini, terlepas yang salah siapa, kita kan hidup di Indonesia ya. Indonesia dengan budaya ketimurannya itu memandang adab kan. Ini orang lebih tua, guru lagi. Iya. Karena kita zaman dulu ya, kita ke guru itu kasarnya kalau misalnya ada rasa takut. Guru bilang ke orang tua di rumah jam berapa? Oh udah merinding sebadan-badan. Ya benar. Iya nggak sih? Ya. Kita nggak akan mau atau kita nggak pengen si guru datang ke rumah untuk ketemu orang tua kita. Nah ini dibalik loh, infonya yang dilaporin ke polisinya itu dia. Itu dia Jo. Aduh. Yang sekarang tuh kejadiannya seperti itu terus. Guru yang selalu menjadi korban, padahal guru untuk apa kayak yang ketahuan ngerokok digambar atau di apa infonya ditendang lah dan lain-lain gitu. Nah gurunya dituntut. Kurang zaman baheula mana yang gak pernah dicarikan kolot gara-gara kabayang ngerokok. Ini kabayang mun guru bilang gitu dihukum guru jabo tampar aja Pak. Itu main tajong guruna biopolin atau mana. Tapi jika posisinya jika misalnya aya perampok atau maling atau dibegal ke kita, terus kita ngebalik, kita ngebunuh, tas jika gitu sih kadangnya posisi nantinya jadi nanti. Kan mau diibaratkan bro. Iya paham. Enggak maksudnya ini. Ya posisi guru membela diri. Guru misalkan sekarang jadi bersalah gitu. Jadi bersalah. Gitu. Yang gue takutkan, ini nggak ada yang mau jadi guru. Udah mah gaji kecil, iya nggak? Gaji kecil. Ada. Gue nggak bilang semua guru gaji kecil. Ada guru-guru swasta juga yang memang. Ya cuman kebanyakan. Yang punya privilege yang lebih gitu. Nah itu mau gaya sana mah benar. Ya, ini maksudnya kayak apa? Yang gue takutkan udah makin kesini tidak ada yang ingin menjadi guru karena satu gajinya kecil, dua untuk mendidik taruhannya malah hidup ya, di penjara atau enggak. Padahal kan dia mendidik gitu. Namanya manusia dalam didikan ada gua dulu PJJ anak gua stres bre, satu anak ini kebayang 30 anak ya benar paham gitu. Gajinya leutik deh. Terus nyiwit budak, ibu naon nyiwit budak aing. Ibu dihukum penjara. Kan nggak make sense itu.
gue nggak tahu apa yang harus gue sampaikan ke kalian karena gue juga sekali lagi disclaimer gue tidak menyalahkan salah satu pihak. Terus Nggak pengen mengeneralisasi. dibully oke nya guru berarti kulobaan ya nggak dibully. Enggak, yang jadi sekarang netizen juga lebih mendukung guru sebetulnya. Iya nggak? Dalam Iyalah, beberapa jelas, kejadian didukung jelas. guru, bukan si murid gitu. Nah, yang sekarang harus dipahami, kita harus lebih takut sama sanksi sosial, Bre. Dan sanksi sosial. Banyak ini si budak si pelawan guru misalnya. Image Punya label gitu. Cuman kan gila. Geng Nero atau mah? Tapi kan nggak bisa. Kalau gitu kita biasakan, nggak bisa. Kita kan negara hukum. Ya, Harusnya kan hukuman heula. ya. Kalau aparat heula gitu. Gitu. Ya. Harusnya. Kita juga tidak bisa membenarkan tindakan Iya, kekerasan tidak itu. bisa Kan? masyarakat menghakimi masyarakat kan gitu. Kenapa harusnya kan gitulah ada hukuman. Anggaplah kepolisian teh nya ada anggaplah misalkan DPR membuat gitu undang-undang teh gitu, anggaplah yang gitu. Lalu masuk kategorinya anggaplah kenakalan remaja atau apa. Yang hukumannya tidak melulu penjara gitu kan. Anu misalkan juga tadi mungkin ada eta dan itu diterapkan di sekolah ataupun di mana ataupun misalkan di rumah juga di lingkungan terkecil lah gitu ya gitu kan misalkan ada anak yang hobinya misalkan ya ngelempar rumah orang, melempar petasan ke rumah orang. Vandalisme. Ya, kalau kita benahin anaknya orang tuanya nggak nerima, jadinya rame, gitu gak? Nah cuman kalau ada hukuman seperti itu nggak usah jadi bentrok antar orang tua antar tetangga. Ada polisinya, ada hukumnya yang jelas untuk menanggulangi ya kenakalan remaja tadi. Ini gue setuju banget, Dok. Mungkin ini saran untuk para pejabat, orang-orang pinter lah. Apakah memang bisa diterapkan? Karena yang gue tahu pada akhirnya kan suka banyak undang-undang ya. Omnibus Law, Burubus Law, Naon Law lah. Omnibus Law. Buatlah hukum yang memang mengatur tindakan untuk para pelajar ataupun mereka yang di bawah umur gitu yuk. Apakah sanksi sosial? Maksud sanksi sosial adalah pekerjaan apa itu? Ya misalnya dia Bersih-bersih. merawat Enggak. di panti. Enggak, apa namanya itu apa? Nama hukumannya itu. Pelayanan sosial. Pelayanan sosial. Bersihin jalan. Iya. Enggak. Iya. Di jalan dago kan si daun suka eta dan diawasi oleh Pol PP misalkan. Misal, gue nggak tahu ya. Karena gue orang bodoh. Gitu. Dibuatlah satu undang-undang sekolah namanya di Kopong guys itu menderita. Nyapuan jalan bari macet nyapuan apa. Banjir. Ya, Orang itu. Kopong eta. Nah, oke Jo, sekarang kita melihat dari segi itu. Yang menyebabkan hal itu Jo. Apakah karena lingkungan? Apakah karena didikan? Banyak. Atau seperti apa? Semua benar. Banyak faktor. Dari mulai lingkungan, terus lingkungan pertemanan dan lingkungan rumah. Oke. Itu penting. Bacanya harus dibekali eta. Contoh kan gini, misalkan di sekelas itu ada 30 nu ngelakuin itu satu. Berarti satu nu gagal kan, berarti yang 29-nya enggak. Ya. Berarti kan pendidikan di rumahnya benar. Ya. Nah, maksudnya setelah menjadi anggaplah kalaupun setelah melakukan itu ada kan yang namanya fungsi guru BK. Ya. BP Iya, BP. guru BK itu kan Bimbingan langsung konseling. setelah anak itu anggaplah misalkan tadi ada hukuman itu terus dia minta maaf dan lain sebagainya sama guru damai. Konseling lah. Kenapa bisa seperti itu? Apa penyebabnya gitu kan? Jika anggaplah juga psikiater gitu kan, jadi ada kelemahan apa di dia itu diobati. Jangan udah dibiarin karena sudah dihukum nggak bisa. Nanti dia kan misalkan itu nanti kelas 1, nanti kelas 2 jadi lagi, kelas 3 kejadian lagi kan gitu. Jadi harus ada itu. Tapi pasti dalam satu kelas ada anak bandelnya. Pasti kan Pasti ada ya. antara bandel dan tidak sopan beda. Oh iya beda. Ya. Kita bandel misalkan kita sama teman kan gitu ya. Iseng lah apa bandel sama teman ngelanggar. Kita itu ngelanggar itu adalah ngelanggar peraturan sekolah. Oh, itu jelas. Bukan ngelanggar norma. Ya. Kan gitu. Kita Kalau berantem sama guru udah normal. Nyumput ke kantin, gitu kan? Bolos jam pelajaran. Itu Kan bener. gitu. Bener. Enggak Tapi kan- kasarnya kayak dulu gue pernah lihat Jo. Guru lewat ke depan. Kita ketika udah lewat depan kita keluarin pulpen, sat. Bajuna dicoret pakai tinta. Eta bandel apa kurang ajar? Combo atau cekain? Iya enggak? Bangor. Ya, tapi gue setuju itu ketika memang diterapkan hukuman yang untuk anak di bawah umur.
Orang setuju pisan. Setuju. Karena punten-punten ini, oh ya, Jo, Wi, kita mengucapkan turut berbelasungkawa kepada adik kita yang kemarin ada meninggal karena kasus pengeroyokan. SMA mana itu? Anak SMA 5 Oh, yang infonya dikeroyok, SMA 2. yang nggak ngerti lah sama anak SMA 2. Karena gua anak SMA 1 dan dari dulu gua tahu 25 tuh emang suka, karena semansa juga sama 5 juga suka juga. Cuman ini sudah terlalu kelewatan guys. Siapapun yang kalian tahu, adik, teman, kerabat dan lain-lain, yuk kita sadarin diri aja dulu. Ingetin adik-adik kita, ingetin keluarga kita, ingetin saudara kita, jangan berlaku berlebihan gitu. Gue sekarang jadi kurang percaya dengan adanya zonasi kayaknya. Sekolah-sekolah itu mungkin harus dibentuk lagi dengan adanya NEM, Jo. nilai ya. NEM itu apa, nilai apa? Nilai Eptanas murni. Eptanas itu dulu adalah evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kalau sekarang mungkin UN. Ujian UAN ya. Ujian nasional. Gue cukup sedih kemarin. Ada pemantapan. Ya sebelum ujian akhir ada pemantapan. Pemantapan apa tentu dia. Ada sih kayaknya, kayak persiapannya UTS. Kalau kita kan dulu nggak ada UTS. Iya. Dan dengan adanya NEM juga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan. Why? Minimal kan kelas 3 kita pada les. Oh iya. Ya. Minimal kita kelas 3 juga pada beli buku. Ya. Dia sama ngejar ke sekolah favorit. Iya, gitu kan karena kita pengen ke sekolah favorit. Memang. Ataupun kita takut tidak lulus. Ya, Ya. gitu ya. Atau tidak. Dan memang seperti ini ya. Kita juga tidak bisa memandang sebelah mata untuk orang-orang yang akhirnya harus bersekolah di tempat yang jauh gitu. Mungkin dengan adanya seperti itu, negara bisa memfasilitasi untuk angkutan sekolah gratis gitu, Jo. Jadinya lapangan pekerjaan baru lagi gitu loh. Nggak perlu bawa motor, nggak perlu bawa apa, ada angkutan sekolah gratis yang dari daerah sini ke sekolah ini, daerah sini sekolah, kayak bis dulu gitu. Ya, ada Taruna Bakti kan ada. Ya, beda, itu beda itu bis pribadi. Tadi MBG versi 2. Itu Mobil bergizi gratis. Ya, pengantar gitu. sekolah Terus sedih gratis. juga dengan kejadian yang ada di Bandung, ada pelajar yang meninggal, di Semarang ada yang seperti itu, di Purwakarta ada yang seperti itu. Gue kadang jadi miris juga, apakah ini wajah masa depan negara kita gitu. Tapi sekali lagi disclaimer, gue bukannya ini menjudge salah satu pihak di sini, karena gue juga tidak tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Cuman gue merasa atau membandingkan dengan tahun ajaran gue dulu gitu. Di tahun 2001, 2004, 2001 waktu zaman SMP, 2004 waktu zaman SMA, 3 tahun kurangin ke belakang, itu rasanya nggak begitu gitu. Agak sedih. Kalau misalnya tawuran ada. Ya sama, Ada. model-modelan gitu. Kan ya, kalau zaman dulu kita pengen anak kita bergaul sama orang-orang pintar, anak kita juga harus pintar. Ya, akhirnya dilesin. Iya, kita kan harus masuk sekolah favorit biar gabungin sama anak-anak yang pintar juga. Ya. Kan gitu. Hmm. Kalau sekarang kan mau anak kita pintar sendirian juga, ya udah pasti sekolahnya di situ yang dekat. Makanya gitu, gua Januar Abdurrahman tidak menyetujui adanya zonasi. Jujur, kurang cocok lah. Bukan, gue nggak tahu yang lain. Karena gue lebih mendukung ini dikembalikan ke awal kayak zaman dulu, dinilai berdasarkan nilai ujian akhir gitu. Jadi anak-anak juga ada keinginan untuk nilai bagus, Jo. Greget. Iya nggak? Karena dulu ancaman yang gue terima adalah ketika gue nggak bisa masuk SMA negeri, gue bakal dimasukin ke pesantren. Dan gue belajar gila-gilaan untuk itu gitu. Dan gue nyesal mendingan gue pesantren juga sebenarnya. Seperti itu gitu. Karena memang seperti itu, Jo, yang gue rasa gitu. Nah solusinya, Jo, selain itu ada nggak? Menurut gue sih itu paling baik, Jo, di penerapan undang-undang untuk anak di bawah umur atau pelajar ketika yang berlaku tidak ini, dan ada juga hukumannya ketika memang menghilangkan nyawa orang. Karena sekarang kan kalau anak di bawah umur tidak dilanjutlah prosesnya AIO karena anaknya masih di bawah umur gitu. Gue juga nggak setuju. Kan gini, untuk kenakalan remaja itu termasuk bully itu kan ada beberapa kasus yang katanya korbannya bisa sampai depresi, Trauma, bunuh diri. Nah itu gitu kan. Jadi Itu salah satu apa? Menurut gue ya salah satu kejahatan untuk menghilangkan nyawa orang juga, dah. walaupun secara tidak langsung Nah, ya, secara imbasnya, Iya. efeknya. kita menekan mental seseorang, sedangkan kita tidak tahu mentalnya seperti apa, gitu kan, Iya. kekuatan mental seperti apa nggak tahu. Nah,
Mendingan mah diterapkan seperti itu, kalau enggak minimal gini lah, anggaplah gini, setiap mos perkenalan kan lingkungan sekolah dan lain sebagainya gitu, adalah sosialisasi misalkan dari kepolisian atau misalkan dari TNI ke sekolah-sekolah juga, mereka juga mendampingi, misalkan bikin hotline, ada apa, jadi untuk hubungi mereka lah. Ada gitu. Itu ada Jo. Ya misalkan gitu, minimal kan ditakuti digertak dulu gitu kan, seperti ini, terus anggaplah ditakut-takutin nih, nanti kalau kalian kalau ngelakuin ini ke guru, ngelakuin ini ke teman kalian, apa kan gitu. Iya, minimal takut dulu juga itu. Dan sekarang kalau gue lihat itu sudah ada hotline-nya sebetulnya, cuman mungkin jarang di ini, gue nggak tahu sekolah, tapi yang gue lihat di sekolah gue di Semansa itu ada di Instagram live, Instagram resmi sama Negeri 1 Bandung yang menunjukkan kalau misalnya kalian di ini itu hubungi pengaduan. Ya, itu ada. Sekarang setiap sekolah rasanya sudah mulai melakukan itu sih. Enggak. Yang nggak tahu kalau soal zaman sudah mulai ya, maksudnya bukan semua mulai, sudah mulai melakukan untuk mereka menggunakan sosial media untuk itu gitu Jo. Gimana kan gitu. Terus kan dari zaman kita mah dulu bermanfaat. Apanya? BK. Kalau zaman saya dulu setahu saya. Oh, orang berguna buat orang. Orang berguna. Aya fungsi Orang jujur. Berguna buat orang. Ya. Orang pindah di IPA ke IPS. Ngobrolnya eta. Iya. Urang teu. Orang ngobrol. Dari SMA. Iya. SMP bahkan teu. Iya, SMP enggak. Ya. SMP gua image guru BP itu killer juga. Jadi sieun. Ngobrol teh curhat teh baru-baru mau curhat. Iya, karena kita enggak tahu BP itu pokoknya guru hukuman we. Orang mikirnya panjanganna enggak tahu BP bimbingan konseling. Enggak, kalau BP bimbingan pelajar BP kan. Iya, bimbingan pelajar kayaknya. Enggak tahu juga sih. Itu. Ya, biasanya kan yang ada kasus-kasus pasti ke ya itu guru BP, makanya gue kalau misalnya kan si BP itu harusnya itu kan mencegah, jangan mengobati. Iya. Selama ini kan fungsinya hanya mengobati, menindak saja. Setelah terjadi. Iya. Tapi kalau misalnya bicara mencegah mengobati, Jo, kadang si muridnya dia bikin pinter, Jo, untuk menyembunyikan kejahatannya. Ya, enggak gitu juga sebetulnya. Jika si anggaplah orang BP orang terbuka, enak-enakan enjoy. Ya, enak. Kan udah ada kayak masalahnya curhatan kan. Iya sih. Dia tidak menutup diri, dia kan terkesan eksklusif, mereka ruangan khusus dijaga, jadi gara-gara interogasi. Hanya takut. Jika nurek di BAP di polsek kan, ya. Okay. Orang pasti diskors gitu ya. Balik lagi ke topik. Untuk yang tadi masalah pelajar SMA yang sebentar lagi mereka menginjak masa-masa kuliah yang kasarnya remaja ya. Seperti quotes-nya Soekarno, berikanlah aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Pemuda-pemudi itu sepenting itu, dan ketika kita melihat pemuda-pemudi itu yang ada di sosial media sedikit sedih. Tapi nih ya, gue juga melihat beberapa pemuda-pemudi di belakang sosial media atau di belakang layar yang memang tidak terlalu ini, ada yang tahfiz, berprestasi banyak. Makanya gue bilang hanya ketika memang yang bermasalah seperti ini kan tidak bisa dibiarkan gitu juga ya nggak Jo? Ya kan harus dicari solusinya. Itu yang memang kita ingin bagi sama kalian. Menurut kalian bagaimana sih solusi yang bagus untuk menghilangkan isu-isu seperti itu? Karena kalau menurut gue dibuat hukuman-hukuman untuk para pelajar yang masih di bawah umur untuk sesuai tindakan yang mereka lakukan seperti itu, dan hapus zonasi lah. Hapus zonasi, kembalikan ke nilai, dan biar mereka mengejar usaha sendiri untuk sekolah kayak ini. Kalau sekolah zonasi dana dua-duanya memang sekarang jadi pagi gitu. Kalau standar sekolahnya udah rata macam mana? Iya. Masa belum digain lagi itu kan belum merata gitunya. Masih ada yang namanya favorit dan nggak favorit. Ada yang di sini mah lulusannya pada masuk ke sini, di sini mah enggak. Karena kan susah. Kan gitu. Tapi kan kuota oge meureun misalkan nomor teh biar misalnya yuk kebanyakan di sini kan biar merata mungkin maksudnya. Enggak juga ya. Justru mereka kadang-kadang kan anggaplah di daerah padat, sekolah hanya menampung hanya 2 atau 3 gitu kan. Menampung anggaplah satu sekolah 500. Bisa menampung 1.500. Sedangkan di daerah situ zonasi itu ada 2.000. Berarti kan yang larinya ya walaupun dia misalkan pintar atau apa kan tetap nyari ke swasta. Oh iya. Kan gitu jadinya. Dulu-dulu ya, dulu. Misalkan terus nanti ada zonasi yang kuotanya 1.000,
tapi siswanya cuma 700. Iya juga. Kan gitu. Di sini berlebih, di sini kurang. Dia mana yang dukung mana? Gitu. Mun urang ngadukung adalah sistemnya kuliah tes masuk. Sekarang kan ada ya sebetulnya kayak gitu untuk masuk SMA ketika mereka dia menolak zonasi. Tapi kan ada batas masuk dulu Jo. Maksudnya ada kriteria masuk dulu kan? Nilainya harus segini. Iya, soalnya dia oke. Ya itu setuju gua. Contoh kan jika sekolah swasta anu bagus. Sama Misalkan kayak NEM juga sebetulnya. Ada kan? kelas akselerasi. Itu kan ada kelas misalnya teh favorit. Nah itu kan si siswanya itu dites dulu yang masuk itu. Ya. Jadi nggak sembarangan dia hanya punya uang bisa masuk ke kelas Nah, yang betul, ya kan gitu. betul. Jadi bisa dibedakan. Nah kalau Betul. mau segitu. Jadi lu nggak cuma punya privilege kelebihan ekonomi, tapi juga untuk masuk ke situ juga lu harus ngejar dari segi IQ-nya juga. Ya. Jadi misalkan jika kita tes nggak lolos ya sudah, berarti kita harus mau nggak mau ya sudah terima itu donasi. Nah, ini misalkan orang sekolah ke SMA nu deket dia, tapi kita pengen nyoba nih nu favorit, kita tes dulu di situ. Jika misalnya anak nggak lolos ya sudah, berarti kita mau nggak mau sekolah sini. Gitu kan? Ya berarti cak orang yang memberikan kebebasan lah, silakan di luar zonasi pun mangga gitu. Nah, cuman sayangnya ketika memang dari tingkat SMP atau SMA diberlakukan seperti itu akan cukup rumit juga karena tesnya berapa banyak. Itu satu, karena komponen yang ada di SMP SMA tidak sebanyak komponen yang ada di mahasiswa di kuliahan gitu Jo. Enggak, tapi kan fair. Betul, dari segi fairnya Jo, cuman komponen yang ada untuk ngehandle itu semua berbeda gitu maksud orang. Itulah kenapa di SMP di SMA dipergunakannya nilai Eptanas murni. Ya. Batasnya pintunya adalah passwordnya ya nilai lu masuk nggak ke sekolah kita. Patokannya. Iya, NEM-nya masuk nggak. Kalau NEM nggak masuk ya udah, itu maksud gua. Kalau misalnya di tes ya setuju, tapi kan nggak semua sekolah ready untuk melakukan hal itu gitu. Tapi kalau NEM, ini NEM-nya 42, semansa 43, kurang nih. Berarti cari SMA yang lain seperti itu. Gitu, Bre. Iya, karena ada beberapa yang mengeluh juga, gara-gara zonasi dan lain. Gue nggak tahu gara-gara apa. Cuman gue memang salah satu orang yang tidak setuju dengan ada zonasi saat itu. Oke Jo, ada teman Jo. Sama blacklist area kayak kejadiannya itu kan, sini nggak boleh masuk ke perguruan tinggi pada ditutup gitu. Ya kalau ada kriminal gitu Bukan terlibat. blacklist area, berarti kalau area kan ini blacklist orang. Ya blacklist orang. Enggak, bukan blacklist, berarti kan itu adalah Saksi. SKCK. Ya nantinya. Oh iya. Kan SKCK itu bukti jika dia Kelakuan baik. berkelakuan baik Oh, atau pernah ada catatan kriminal. Ya, gitu. cuma itu masalah kriminal. Cuma kayak yang kemarin di Purwakarta satu kelas Jo. Kan nggak mungkin juga semua Ya, SKCK kan Jo. Iya, Kayak gitu, kan maksudnya cuman karena kayak di blacklisting SMA-nya gitu. Jadi kan Iya, di blacklisting iya, SMA-nya gitu SMA-nya Jo. aja. Bukan si personalnya. Nah, kadang kan kasihan misalkan anggap satu SMA nu demo 200, siswana 500. Yes, itu. Makanya gue bilang kita nggak bisa generalisir. Mematikan rezeki nu Ya, tidak Lainnya. Ya, kita juga nggak bisa generalisir dan kalian juga kita harap tidak mengeneralisir. Konten ini dibuat sesuai perspektif kita sendiri, perspektif gue, perspektif Dwi, perspektifnya Adit. Itu kenapa nama channel kita adalah Sudut Bicaraku, karena ini adalah sudut berbicara gue, Dwi dan Adit. Seperti itu. Oke juga teman. Dwi, coba. Nah, makanya pinter. makanya pinter. Makanya belajar. Biar pinter. Oke, gue Janu, Adit, Dwi, Sudut Bicaraku, ciao.